Perkenalkan, nama saya Halondra Taurus, NPM 222908174. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya statistika pertama yang berjudul survei pendapatan UMKM bergerak Indonesia selama bulan Februari sampai dengan Maret 2023. Dan saya dari jurusan manajemen semester 2. Lanjut, tugas saya yang kedua adalah tugas UTS, yaitu menghitung banyak kelas, panjang kelas, dan membuat tabel frekuensi serta memberi kesimpulan dari hasil survei saya yang sebelumnya. Berikut adalah hasil survei yang telah saya lakukan sebelumnya. Untuk menghitung banyak kelas, panjang kelas, dan membuat tabel frekuensi serta kesimpulan dari hasil survei yang telah saya perbuat, langkah pertama adalah saya akan mengurutkan dari angka yang terkecil pendapatan saya dari bulan 1 Februari sampai angka yang terbesar. Berikut adalah pengurutannya. Lihat, bisa dilihat 65, dilanjutkan sampai dengan angka terbesar, yaitu angka 347. Lalu saya akan mencari banyak kelas, yaitu dengan rumus Q sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yaitu adalah Q sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya itu adalah berapa jumlah ini, berapa jumlah semua data saya, pendapatan saya. Setelah saya hitung semua jumlahnya itu 59, jadi Q sama dengan 1 ditambah 3,3 log 59, yaitu lanjut, jadi Q sama dengan 1 ditambah, ini kan sudah kita kalikan, 3,3 dikali log 59, yaitu 1 ditambah 5,8438163. Ini didapat dari log 59, yaitu berupa hasilnya sama dengan 6,43816. Jadi ini kan sudah dapat banyak kelasnya, 6,8 sekian. Itu kita bulatkan saja di angka terbesar, yaitu 7. Inilah banyak kelasnya ada 7. Jadi yang 7 ini kita buat nanti untuk ke bawah, 7 banyak kelas. Lanjut, angka ketiga kita akan mencari yang namanya panjang kelas. Dengan rumus sama dengan panjang kelas adalah I sama dengan jangkauan. Jangkauan dibagi sama dengan banyak kelas. Jangkauan ini adalah jangkauan yang harga yang paling terbesar, yaitu 347.000, dikurangi dengan harga yang paling terkecil, yaitu 60.000. Jadi di sini kita buat adalah 347.000 dikurang 65.000 dibagi banyak kelas. Banyak kelas ini adalah yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu 6,8438116. Jadi dapat hasilnya adalah 41.205,1086. Jadi kita bulatkan saja ya, yaitu 42.000. Jadi banyak kelasnya ini adalah 42.000. Selanjutnya, setelah saya mendapatkan nilai dari banyak kelas, yaitu 7, itu untuk ke bawah, dan panjang kelas adalah 42.000. Itu untuk nanti perbedaannya. Saya akan mencari yang namanya nilai. Nilai tersebut kita mulai dari angka yang ini 65.000. Langsung saja kita buat kolomnya ya. Yaitu nilai tersebut adalah dari sini 65.000 sampai dengan kita buat 65.000 itu ditambah dengan yang tadi panjang kelas, 65.000 ditambah 42.000 dikurang 1 saja. Jadi 65.000 sampai dengan 65.000 sampai 106.999. Jadi
Lanjut kita buat setelah itu di kolom kedua 107.000, ini di beda 1 ya, dari kolom 1 ke 2 sampai dengan 148.999. Itu kita dapat segini adalah 107.000 ditambah dengan 41.000, 107.000 ditambah 41.999. Jadi hasilnya 148.999. Begitu dengan kolom selanjutnya, yaitu kolom ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Ini di sini, ini dari yang kolom kedua ke kolom ketiga, tinggal kita buat bedanya 149.000. Lanjut, ini kan kolom ketiga 149.000 ditambah 41.999 sama dengan 900.999. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai yang ada di sini di kolom 1 sampai kolom ke-7, kita tinggal mencari frekuensinya. Saya mencari frekuensi yang kolom pertama, yaitu kita mulai dari 65.000 sampai dengan 106.999. Boleh dilihat, kita mencari frekuensinya ya. Frekuensinya tadi 65.000 sampai dengan 165.000 sampai dengan 106.999. Jadi 65. Jadi ini di sini yang dimulai dari kolom pertama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi sampai 106.000 aja dari 65.000. Jadi itu ada 11. Jadi kita buatlah seperti ini. Frekuensinya kita sudah dapat 11. Kolom pertama, kolom keduanya frekuensinya 16, kolom ketiga frekuensinya 10, kolom keempat frekuensinya 8, kolom kelima frekuensinya 12, kolom keenam frekuensinya 1, dan terakhir kolom ke-7 frekuensinya 1. Saya akan memfoto kolom tersebut, yaitu langkah terakhir, yaitu kita akan mencari kesimpulan dari survei yang saya lakukan sebelumnya, yaitu kesimpulannya ialah dari 90 hari atau tanggal yang mencapai pendapatan sangat tinggi hanya 2 tanggal, di 2 hari atau tanggal yang sangat tinggi, diikuti dengan 12 hari tanggal atau pendapatan rata-rata. Selebihnya pendapatan kurang bagus. Hal ini dapat kita simpulkan sekitar kurang lebih 59% jumlah dari hari atau tanggal pendapatan kurang mencapai target. Target kita itu perharinya 190.000, bahkan minus dari biaya operasional. Hal ini terjadi mungkin pembeli atau customer tidak terlalu bagus di bulan Februari sampai dengan Maret 2023, atau pengunjung hanya ingin mengkonsumsi makanan pokok dan minuman saja daripada makanan ringan seperti burger, kebab, omelet, sosis, roti panggang yang saya jual. Langkah saya untuk meningkatkan penjualan ialah ada dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah membuat promo di aplikasi online seperti GrabFood, Gojek Food, dan GoFood sebesar sampai dengan 10% sampai dengan 15%, 10 sampai dengan 15% promonya. Tergantung seberapa banyak kuantiti si pemesan atau konsumen tersebut memesannya, tergantung seberapa banyak. Misalnya, jikalau minimum order 5 porsi per random, berbebas dia mau pesan apa, 5 porsi. Saya akan memberikan 10%. Si customer tersebut mendapatkan 10 promosi, 10% potongan harga. Lebih dari 5 porsi akan mendapatkan 15%. Dan langkah yang kedua, menggandeng minuman dari dine in atau yang minuman dari makan di tempat dine in, itu akan menggandeng minuman makanan saya per paketnya. Contoh, untuk memesan paket pertama kita menyediakan burger plus ST. Hanya harga bisa menjadi
di bawah harga normal. Misalnya harga burgernya kan 15, harga manis dinginnya 7.000. Jadi kita buat harganya itu per paket 20.000, untung 2.000 yang makan di tempat. Yang dari awal harga normal menjadi harga hemat per paketnya. Terima kasih, sekian dan terima kasih.